Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini berakhir, izinkan aku membisikkan sesuatu yang mungkin tidak pernah kau sadari. Ada satu kalimat yang selama ini hanya kau ucapkan dengan bibir, namun belum pernah benar-benar kau hidupkan di dalam jiwamu. Kalimat yang ketika dipahami dengan sungguh-sungguh dapat membalikkan cara pandangmu terhadap hidup, rezeki, ujian, bahkan tentang dirimu sendiri. Banyak orang mencari kekuatan di luar dirinya, pada manusia, pada dunia, pada harapan yang rapuh. Namun mereka lupa bahwa kekuatan terbesar justru berada di awal setiap langkah, tersembunyi di balik satu kata sederhana yang setiap hari mereka ucapkan. Tapi tanpa sadar, mereka biarkan berlalu begitu saja. Hari ini, sebelum engkau melanjutkan hidupmu, dengarkan ini dengan hati yang benar-benar terbuka, karena setelah ini, mungkin engkau tidak akan pernah melihat hidupmu dengan cara yang sama lagi. Bab 1. Pintu tak kasat mata yang terbuka saat bismillah terucap. Ada satu kalimat yang begitu sering kita ucapkan, tetapi jarang kita selami kedalamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu lafaz yang terlihat sederhana, tetapi di baliknya tersimpan dunia yang tidak pernah tersentuh oleh mata biasa. Ketika kalimat ini terucap dari hati yang benar-benar sadar, seolah ada sesuatu yang bergeser di alam yang tak kasat mata, seakan langit membuka celah halus dan ruh kita disentuh oleh hembusan lembut kasih sayang Tuhan. Pada momen itu, engkau sebenarnya tidak hanya memulai sesuatu, engkau sedang memasuki wilayah di mana seluruh gerakmu dipandu oleh tangan yang tidak pernah goyah. Banyak orang mengucapkannya karena kebiasaan, sementara para arif mengucapkannya karena kesadaran. Mereka berkata bahwa bismillah adalah pintu halus yang menghubungkan dunia lahir dengan dunia batin. Saat engkau menyebut nama Allah di permulaan langkah, engkau tidak hanya meminta perlindungan, engkau sedang mengundang cahaya untuk turun menyelimuti perjalananmu. Cahaya itu tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Ia hadir sebagai ketenangan yang tiba-tiba muncul, sebagai keberanian yang tidak engkau tahu dari mana datangnya, atau sebagai kejernihan pikiran yang membawa keputusan tepat di waktu yang tepat. Jika engkau memperhatikan dengan jujur, ada saat-saat dalam hidup di mana sesuatu yang sulit tiba-tiba menjadi mudah setelah engkau mengucapkan namanya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa bismillah bukan sekadar suara, tetapi energi yang mengalir dari langit. Di balik lafaz itu, ada malaikat yang diutus untuk menemani langkahmu. Ada kehalusan rahmat yang menyentuh hatimu, dan ada gerakan takdir yang perlahan-lahan bergeser ke arah yang lebih baik. Semua itu terjadi tanpa suara, tanpa dentuman, tanpa gemuruh. Tapi hati yang peka pasti merasakannya. Dan ketika engkau benar-benar menghayatinya, engkau akan mulai memahami betapa besar pengaruh satu lafaz kecil ini terhadap hidupmu. Engkau akan menyadari bahwa bismillah bukanlah tanda mulai, tetapi tanda berserah. Ia adalah ikrar bahwa engkau tidak ingin berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Ia adalah pengakuan bahwa ada yang maha kuat dan maha bijaksana yang lebih pantas memimpin langkahmu. Kesadaran seperti inilah yang membuat hidup terasa berbeda. Lebih ringan, lebih terarah, lebih tenang. Pada akhirnya saat engkau memahami kedalaman bismillah, engkau akan melihat ada perubahan lembut namun nyata dalam cara engkau memandang dunia. Tidak ada lagi ketergesaan, tidak ada lagi kekacauan batin, tidak ada lagi perasaan berjalan sendirian. Setiap langkah terasa seperti diiringi, setiap niat terasa seperti dipandang, dan setiap usaha terasa seperti diberkahi. Dan ketika cahaya itu mulai hadir dalam dirimu, engkau akan mengerti bahwa setelah mengenal kekuatan bismillah, hidupmu memang tidak akan pernah sama lagi. Bab 2. Nafas yang menggetarkan takdir saat bismillah ditanamkan dalam diri. Ada rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah merasakan kehadiran Allah di sela-sela nafasnya. Kalimat bismillah tidak hanya diucapkan oleh lidah, tetapi ditanamkan di dalam dada, seperti benih yang tumbuh menjadi kekuatan batin yang tak bisa digoyahkan. Ketika engkau mulai memasukkan bismillah ke dalam setiap tarikan nafasmu, dunia di sekelilingmu tidak lagi terasa sama. Ada keteduhan yang menyelimuti ruang batinmu,
seakan seluruh keributan dunia kehilangan kuasanya untuk mengacaukan hatimu. Pada momen itu, engkau mulai memahami bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang dicari di luar, tetapi sesuatu yang lahir dari nama Allah yang hidup di dalam dirimu. Para ahli makrifat mengatakan bahwa siapa yang membiasakan diri memulai dengan bismillah, hidupnya perlahan diselaraskan dengan kehendak langit. Engkau mungkin tidak menyadari bagaimana caranya, tetapi takdir yang tadinya bergerak lambat tiba-tiba mencair. Pintu-pintu rezeki yang dulu tertutup seolah menemukan alasan untuk terbuka sedikit demi sedikit. Dan yang paling misterius dari semua itu adalah engkau tidak merasakan euforia berlebihan, namun justru hadir ketenangan mendalam, seperti gelombang laut di malam hari yang bergerak lembut, namun membawa kekuatan besar. Di sanalah bismillah menunjukkan karakternya, tenang tapi bekerja dengan pasti. Jika engkau pernah memperhatikan perjalanan hidupmu, pasti ada kejadian-kejadian kecil yang terasa seperti dipermudah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Terkadang keputusan sulit menjadi jelas dalam sekejap. Terkadang beban berat terasa seperti diangkat. Terkadang jalan yang rumit tiba-tiba menjadi lurus. Para ulama mengatakan bahwa itu adalah tanda tangan tak terlihat yang bergerak ketika nama Allah disebut dengan hati yang sungguh-sungguh. Bismillah adalah kunci yang memanggil pertolongan itu, membuat hal-hal yang tadinya tampak kebetulan sebenarnya adalah bentuk nyata dari kasih sayangnya yang sedang bekerja. Saat engkau mulai menghayati makna bismillah, engkau juga akan mendapati bahwa dirimu menjadi lebih peka terhadap suara hatimu sendiri. Bukan suara emosi, bukan suara ambisi, tetapi suara halus yang datang dari tempat yang lebih dalam. Suara yang sering disebut para arif sebagai cahaya petunjuk. Di titik inilah engkau mulai berubah. Engkau tidak lagi memilih karena tergesa, engkau memilih karena merasa dituntun. Engkau tidak lagi berjalan karena dorongan dunia. Engkau berjalan karena ada arus batin yang menuntun ke arah yang lebih terang. Dan semua itu berawal dari satu kalimat yang engkau ucapkan dengan kesadaran penuh. Pada akhirnya, ketika bismillah benar-benar mengakar dalam hidupmu, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hidupmu terasa mengalir. Tidak lagi kasar, tidak lagi terseret, tidak lagi terpecah. Semua terasa seperti bergerak dengan ritme yang sama dengan ketentuan Allah. Dan ketika engkau sudah berada dalam aliran itu, engkau akan mengetahui sebuah kebenaran yang selama ini hanya menjadi bisikan para wali, bahwa siapapun yang memulai dengan bismillah bukan hanya memulai sesuatu, tetapi sedang disertakan oleh Allah dalam setiap langkahnya. Dan itulah momen ketika hidupmu mulai berubah tanpa engkau sadari. Bab 3. Getaran halus yang menembus batin saat bismillah dititipkan pada niatmu. Ada sesuatu yang sangat halus, nyaris tak terjamah oleh pikiran manusia, yang bergerak ketika bismillah diucapkan tepat di saat niat sedang tumbuh. Niat adalah benih dari setiap perbuatan, dan bismillah adalah cahaya yang menumbuhkannya. Ketika engkau menggabungkan keduanya, engkau seolah menyalakan lampu di ruang terdalam di dalam dirimu. Tiba-tiba sesuatu menjadi jernih, lebih jelas, lebih mudah dipahami. Apa yang sebelumnya tampak kabur mulai menemukan bentuknya. Dan pada saat itu, engkau akan merasakan bahwa niat bukan lagi sekadar keinginan, tetapi sebuah langkah spiritual yang disinari oleh nama Allah. Para guru ruhani sering berkata, jika engkau ingin melihat takdirmu bergerak, luruskan niatmu dan ucapkan bismillah dengan hati yang sujud. Di dalam kalimat ini tersimpan hikmah besar, karena niat yang jernih adalah magnet bagi pertolongan Allah, sedangkan bismillah adalah pintu yang membukanya. Ketika keduanya bertemu, sesuatu di alam yang tidak kasat mata mulai bergerak. Orang-orang yang hatinya peka bisa merasakannya, seperti ada hembusan lembut melewati dada, seperti beban yang perlahan mencair, atau seperti jalan yang tadinya tertutup tiba-tiba menyingkap sedikit demi sedikit. Itulah tanda bahwa niatmu telah dijawab oleh cahaya langit. Jika engkau perhatikan, hidup selalu memberi isyarat. Ada waktu-waktu tertentu ketika segala sesuatu terasa selaras. Ada momen ketika engkau merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu, seolah ada suara yang mendorongmu dari belakang. Dan seringkali suara itu bergerak setelah engkau menyebut nama Allah dengan niat yang tulus. Pada titik ini, bismillah berubah menjadi pengarah, bukan hanya pembuka.
Ia membimbing langkahmu untuk menjauhi jalan yang gelap dan mendekati apa yang membawa manfaat bagi jiwamu. Meski engkau tidak melihatnya dengan mata, hatimu merasakan arah itu dengan jelas. Saat engkau membiasakan diri menautkan bismillah pada setiap niat, engkau akan menyadari bahwa sesuatu dalam dirimu menjadi lebih kuat namun lebih lembut. Keputusan-keputusan yang sulit terasa lebih ringan, seakan engkau tidak lagi berjalan dengan beratmu sendiri. Kekhawatiran yang dulu membungkus pikiran perlahan luruh, digantikan oleh keyakinan halus yang sulit dijelaskan. Engkau mulai percaya bahwa apapun yang terjadi, engkau tidak sendirian. Nama Allah sudah lebih dulu berjalan sebelum dirimu melangkah. Dari titik inilah muncul rasa damai yang begitu dalam. Rasa yang membuat manusia berjalan sambil membawa keyakinan tanpa kegelisahan. Pada akhirnya, ketika niatmu telah ditemani oleh bismillah, engkau akan merasakan bahwa hidupmu mulai memiliki irama yang berbeda. Tidak lagi kacau, tidak lagi berlari tanpa arah, tidak lagi terombang-ambing oleh keadaan. Engkau mulai memahami bahwa setiap langkah memiliki tujuan, setiap keputusan memiliki hikmah, dan setiap perjalanan selalu dinaungi oleh kasih-Nya. Dan ketika engkau telah merasakan kedalaman itu, engkau akan mengerti mengapa para ulama mengatakan bahwa kekuatan bismillah tidak hanya membuka pintu takdir, tetapi juga menuntun jiwamu agar tidak tersesat di jalan panjang kehidupan ini. Bab 4. Bismillah sebagai gerbang yang menghapus ketakutan. Dalam perjalanan panjang hidup, manusia sering dihantui oleh ketakutan yang tidak terlihat bentuknya, namun terasa mencengkeram jiwanya. Ketakutan gagal, ketakutan kehilangan, ketakutan tidak dihargai, bahkan ketakutan terhadap masa depan yang belum pernah terjadi. Ketika seseorang mengucapkan bismillah dengan sadar, sebenarnya ia sedang menyalakan cahaya kecil di dalam batinnya. Cahaya yang mampu memudarkan bayang-bayang kecemasan yang terus bergerak dalam pikirannya. Kalimat ini tidak bekerja dengan cara yang keras. Ia bekerja seperti hembusan angin lembut yang perlahan melepaskan simpul-simpul kegelisahan satu persatu. Dalam ketenangan itu, hati pun mulai melihat bahwa hidup tidak pernah benar-benar sunyi. Ada yang maha lembut sedang memegang langkah kita. Ada saat ketika manusia merasa dunia terlalu berat, seakan seluruh beban kehidupan ditumpahkan di atas pundaknya. Namun mereka yang benar-benar memahami bismillah akan merasakan sesuatu yang berbeda. Kalimat ini seperti tangan tak terlihat yang memegang bahumu dan menguatkan tulang punggungmu. Ia menanamkan keyakinan bahwa bahkan di tengah badai, ada pelindung yang lebih besar daripada semua ketakutan. Ketika nama Allah disentuh dengan kesadaran hati, engkau sebenarnya sedang menyambungkan dirimu kepada sumber kekuatan yang tidak pernah padam. Seolah semua jalan yang sempit berubah menjadi lebih lapang hanya karena hatimu telah terhubung padanya. Ketakutan sering muncul karena manusia merasa sendirian, tetapi bismillah menghilangkan ilusi itu. Ia mengingatkan bahwa ada zat yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya, walau sedetik pun. Setiap kali engkau mengucapkannya dengan perlahan, rasakan bagaimana dinding-dinding batinmu yang selama ini tertutup mulai terbuka. Rasakan bagaimana ketegangan di dadamu mencair seperti es yang terkena cahaya matahari pagi. Bismillah bukan sekadar permulaan sebuah aktivitas. Ia adalah pengakuan batin bahwa kau tidak sedang berjalan tanpa penjagaan. Dan kesadaran ini mampu menenangkan jiwa lebih kuat daripada 1000 kata penghiburan manusia. Ada ketakutan yang berasal dari masa lalu, dari luka yang belum sembuh, dari pengalaman pahit yang masih terpatri di ingatan. Kalimat ini yang mungkin sering kita remehkan, sebenarnya bekerja seperti hujan yang membasahi tanah yang retak. Ia menyentuh lapisan-lapisan batinmu yang paling dalam, dan tanpa engkau sadari, ia mulai memulihkan apa yang pernah pecah. Bismillah mengajakmu melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, tidak ada satupun yang berada di luar pengetahuan dan kasih sayang Allah. Dan ketika hati menerima kenyataan ini, ketakutan pun perlahan kehilangan kekuatannya. Dan disinilah rahasia terbesar bab ini. Bismillah mengajarkan bahwa ketakutan bukan untuk dilawan, tetapi untuk dipahami. Ia memintamu menghadapinya sambil membawa nama Allah di dalam napasmu, agar apapun yang membuatmu gemetar tidak lagi terlihat sebagai ancaman,
tetapi sebagai bagian dari perjalananmu menuju kedewasaan rohani. Saat engkau menyebut namanya, engkau memanggil sang penjaga yang tidak pernah tertidur. Dan ketika penjagaan itu menyelimuti dirimu, hidup terasa lebih tenang, lebih kokoh, dan lebih terang, seolah dunia yang sama kini terlihat dengan mata yang baru. Bab 5. Bismillah sebagai cahaya yang membuka jalan tak terduga. Dalam hidup, seringkali kita merasa seakan semua pintu tertutup di depan mata. Kita mengetuk satu persatu, namun tidak ada yang terbuka. Kita berusaha, tetapi hasilnya tetap sama. Di titik itulah Bismillah memperlihatkan perannya yang paling halus namun paling menggetarkan. Ia menjadi cahaya yang menyorot jalan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Bukan jalan yang tiba-tiba muncul secara ajaib, tetapi jalan yang sebenarnya sudah ada, namun tertutup oleh kabut, kegelisahan, dan keterbatasan pandangan kita. Dengan menyebut nama Allah sebelum melangkah, engkau seperti menyalakan lentera di tengah gelapnya samudera kehidupan, dan perlahan arah yang sebelumnya membingungkan menjadi lebih jelas. Banyak orang mengira jalan keluar selalu datang dalam bentuk besar dan dramatis, padahal seringkali ia hadir dalam bisikan kecil di hati. Ide yang mendadak muncul, keberanian untuk mengambil keputusan, atau ketenangan untuk tidak tergesa-gesa. Saat engkau mengawali langkah dengan Bismillah, bisikan-bisikan kecil itu menjadi lebih mudah terdengar, karena hati yang terhubung kepada Allah menjadi lebih peka terhadap petunjuknya. Disinilah letak rahasia yang jarang disadari. Bismillah memperhalus kepekaan batin, sehingga engkau dapat membedakan mana jalan yang berasal dari kegelisahan, dan mana jalan yang berasal dari petunjuk ilahi. Ada kalanya Allah tidak langsung membuka pintu, tetapi terlebih dahulu membersihkan jalan menuju pintu itu. Engkau mungkin tiba-tiba dijauhkan dari seseorang, ditarik keluar dari sebuah tempat, atau kehilangan sesuatu yang engkau kira penting. Dan saat itu engkau bertanya-tanya, mengapa? Namun mereka yang mengucapkan Bismillah dengan kepercayaan yang dalam akan memahami bahwa Allah tidak pernah menutup satu jalan kecuali Ia sedang mempersiapkan jalan lain yang lebih aman bagimu. Kalimat ini membuat hatimu lebih siap menerima kebijakannya yang tak terlihat oleh akal, karena ia membentuk keyakinan bahwa rencananya selalu lebih lembut, lebih tinggi, dan lebih luas daripada rencanamu sendiri. Setiap langkah yang dimulai dengan Bismillah mengandung energi penyerahan yang subtle namun kuat. Engkau seakan berkata kepada Tuhan, "Aku melangkah, tapi Engkaulah yang membimbing arahku." Dengan kesadaran seperti ini, hal-hal yang awalnya tampak sebagai kebetulan tiba-tiba memiliki makna. Pertemuan kecil membawa peluang besar, kesalahan justru menjadi pelajaran berharga. Even peristiwa yang tampak buruk ternyata menghindarkanmu dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Semua itu bukan sekadar rangkaian peristiwa acak. Itu adalah aliran halus takdir yang diarahkan melalui cahaya Bismillah di hatimu. Dan di puncak pemahaman bab ini, ada satu penyingkapan batin yang mendalam. Bismillah bukan hanya membuka jalan, tetapi juga membuka cara pandang. Ia membuatmu melihat bahwa hidup tidak pernah benar-benar gelap. Hanya saja hatimu sering berdiri membelakangi cahaya. Ketika engkau menyebut nama Allah sebelum melangkah, engkau otomatis menghadap kepada sumber cahaya itu. Jalanmu mungkin masih berliku, tetapi kini ada sinar yang menuntunmu. Dan dengan sinar itu, hidup tidak lagi terasa penuh ketidakpastian, melainkan sebuah perjalanan yang indah. Karena engkau tahu bahwa setiap langkah yang kau ambil berada dalam penjagaan dan arahannya. Bab 6. Bismillah, penjaga rahasia, di balik setiap ujian hidup. Setiap manusia, cepat atau lambat, akan dipertemukan dengan ujian yang tidak bisa dihindari. Ujian yang mengguncang, yang membuat dada terasa sempit dan pikiran berjalan tanpa arah. Pada saat-saat seperti itu, Bismillah bukan sekadar kalimat, melainkan selimut halus yang membungkus jiwa agar tidak retak oleh tekanan hidup. Saat engkau mengucapkannya dengan hati yang pasrah, kalimat ini bekerja seperti lembayung senja yang memeluk langit yang letih setelah seharian diterpa panas. Ia membawa ketenangan yang tidak datang dari luar, tetapi muncul dari dalam dirimu.
dari titik terdalam yang selama ini jarang kau sentuh. Disitulah Allah menaruh kekuatan rahasia yang hanya muncul ketika engkau menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ujian hidup seringkali membuat manusia merasa bahwa dunia sedang membelakangi mereka. Namun bagi mereka yang memahami makna bismillah, ujian bukanlah tanda penolakan, melainkan undangan menuju penguatan diri. Kalimat ini membuatmu memandang ujian dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai cara Allah membentukmu menjadi pribadi yang lebih matang dan lebih jernih. Setiap kali engkau memulai harimu dengan bismillah, engkau sedang mengingatkan dirimu bahwa beban hidup tidak pernah lebih besar daripada kekuatan yang Allah titipkan ke dalam dirimu. Dengan kesadaran ini, ujian yang berat pun terasa seperti batu yang dapat kau genggam, bukan gunung yang menghalangimu. Ada ujian yang datang dalam bentuk kehilangan, ada pula yang datang dalam bentuk rasa hampa yang tidak mampu dijelaskan. Ada kalanya engkau merasa semua hal berjalan salah, sementara jalan keluar tidak terlihat sama sekali. Tetapi ketika bismillah mengalir dari bibirmu, sebetulnya engkau sedang mengetuk pintu langit dengan cara paling lembut dan paling tulus. Dan pintu itu tidak pernah menolak ketukan seorang hamba yang datang dengan hati yang remuk. Kalimat ini membawa pemahaman bahwa ujian yang kau hadapi tidak sedang menjatuhkanmu. Ia justru sedang menyingkapkan bagian dirimu yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. Seringkali Allah mengirimkan ujian bukan untuk melihat kemampuanmu, tetapi untuk mengingatkanmu bahwa engkau tidak pernah diminta menjalani semuanya sendirian. Bismillah menegaskan ulang hubungan itu, bahwa engkau adalah hamba dan Allah adalah penjaga yang tidak pernah alpa. Kalimat ini menahan jiwamu agar tidak terperangkap dalam kesombongan diri atau keputusasaan yang mematikan. Ia mengajarkanmu bahwa kekuatan bukanlah sesuatu yang harus selalu datang dari tubuh atau pikiran. Kekuatan sejati datang dari hati yang tetap berpegang padanya meski diterpa badai. Dalam keheningan di antara dua napas, engkau akan merasakan sebuah bisikan yang sangat lembut. Aku bersamamu. Pada akhirnya, inti dari bab ini adalah sebuah kesadaran mendalam. Bismillah menjadikan setiap ujian bukan sebagai tembok, tetapi sebagai cermin. Ia memantulkan sisi-sisi dirimu yang selama ini tidak kau lihat, memperkenalkanmu pada keteguhan dan kebijaksanaan yang sebenarnya telah Allah tanamkan dalam dirimu sejak awal. Dengan bismillah, engkau tidak hanya menjalani ujian, engkau memahami maknanya, belajar darinya, dan tumbuh melampauinya. Dan dari titik itulah hidupmu mulai berubah. Bukan karena ujian lenyap, tetapi karena hatimu kini lebih siap, lebih kuat, dan lebih terarah untuk menerima setiap keputusan Allah dengan lapang dan bercahaya. Bab 7, Bismillah. Nafas ketentraman yang menyucikan hati. Ada saat ketika jiwa terasa penuh, bukan oleh kebaikan, tetapi oleh tumpukan keruh yang datang dari kegelisahan, kecemasan, dan luka batin yang belum sempat sembuh. Pada titik inilah bismillah menjadi lebih dari sekadar doa pembuka. Ia berubah menjadi nafas pembersih yang mengalir ke dalam ruang-ruang batin yang paling tersembunyi. Ketika engkau menyebutnya perlahan, seperti bisikan yang jatuh ke permukaan air yang tenang, hatimu mulai merasakan getaran halus yang menenangkan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hatimu mulai kembali menemukan pusatnya. Di sanalah, jauh di balik hiruk-pikuk dunia, Allah menyimpan ketentraman yang hanya bisa disentuh oleh hati yang menyebut namanya. Banyak orang membawa beban emosi yang tidak pernah mereka lepaskan. Amarah terpendam, kekecewaan lama, rasa tidak dihargai, atau penyesalan masa lalu yang terus berputar tanpa henti. Semua itu membuat hati menjadi kusam dan berat. Namun ketika bismillah diucapkan dengan penuh kesadaran, ia bekerja seperti angin yang mengusir kabut. Perlahan, hati yang semula gelap mulai diterangi sedikit demi sedikit oleh cahaya ilahi. Cahaya itu tidak datang dalam bentuk teriakan besar, tetapi datang sebagai hembusan lembut yang menyapu sudut-sudut batin, seakan Allah sedang berfirman secara halus, "Tenanglah, aku dekat." Kalimat ini membasuh hatimu dengan cara yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Terkadang hati manusia menjadi lelah bukan karena beban yang besar, tetapi karena terlalu banyak hal kecil yang dibiarkan menumpuk tanpa disadari.
Kekhawatiran kecil hari demi hari, rasa iri yang muncul sesekali, keraguan terhadap diri sendiri, semua itu mengikis ketenangan batin. Bismillah menghadirkan jeda suci di antara kesibukan itu. Saat engkau menarik nafas dalam dan mengucapkannya, Allah seakan memintamu berhenti sejenak, menaruh semua bebanmu di tanah, dan merasakan kembali siapa dirimu tanpa semua hiruk-pikuk itu. Kalimat ini mengembalikanmu ke titik paling jernih dari keberadaanmu. Seorang hamba yang dijaga, dicintai, dan diperhatikan oleh penciptanya. Ketika hati mulai bersih, ia menjadi lebih peka terhadap kehadiran Allah. Ia lebih mudah merasakan kasih sayangnya di balik kejadian-kejadian kecil yang sebelumnya tampak biasa. Ia lebih cepat menangkap sinyal lembut dalam peristiwa hidup. Doa yang tiba-tiba dikabulkan, jalan keluar yang muncul tanpa disangka, atau ketenangan yang datang di saat engkau nyaris menyerah. Semua itu adalah cara Allah membalas setiap kalimat bismillah yang kau ucapkan dengan tulus. Karena sesungguhnya, hati yang menyebut namanya akan selalu dipeluk oleh ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun yang terjadi di dunia. Pada akhirnya, bab ini membawamu pada satu pemahaman penting. Bismillah bukan hanya membersihkan hati, tetapi juga mengembalikanmu kepada versi dirimu yang paling damai. Versi dirimu yang mampu memandang hidup dengan kejernihan, tidak reaktif terhadap segala sesuatu, dan selalu merasa ditemani oleh tangan yang tak terlihat. Ketika hati telah bersih, engkau tidak lagi mudah tersakiti, tidak lagi mudah gelisah, dan tidak lagi mudah hilang arah. Karena di dalam setiap detak jantung, engkau merasa ada nama yang menjaga, menguatkan, dan menyinari langkahmu. Dan kedamaian itu, sekali engkau merasakannya, akan menjadi rumah tempat jiwamu ingin kembali lagi dan lagi. Bab 8. Bismillah, kunci lembut yang membuka pintu rezeki yang tidak terlihat. Ada waktu-waktu dalam hidup ketika manusia merasa rezekinya seakan tertahan. Usaha dilakukan, doa dipanjatkan, namun hasilnya tampak berjalan lambat seperti air yang menetes dari batu. Di titik seperti inilah bismillah menunjukkan sisi lain yang sering luput dipahami. Ia bukan sekadar doa sebelum bekerja, tetapi sebuah energi penyerahan yang membuka pintu-pintu rezeki dengan cara yang tidak selalu tampak oleh mata kasat. Ketika engkau memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah, kalimat itu berubah menjadi undangan halus yang mengetuk pintu karunia-Nya. Dan ketukan itu tidak pernah diabaikan. Ia menjadi cahaya yang mengalir ke dalam langkahmu, membawa berkah yang terkadang baru terlihat setelah perjalananmu cukup jauh. Rezeki tidak hanya berupa uang atau materi. Rezeki bisa berupa ketenangan yang menenangkan hati, ide yang muncul tiba-tiba, peluang yang datang dari arah tak terduga, atau bahkan dijauhkannya engkau dari keputusan yang salah. Saat engkau mengucapkan bismillah, engkau tidak hanya meminta hasil, tetapi juga memohon agar setiap jalan yang Allah bukakan adalah jalan yang benar-benar membawa kebaikan untukmu. Kalimat ini membuat rezeki tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang dikejar, tetapi sebagai sesuatu yang dilapangkan. Dan ketika hati dilapangkan, pintu-pintu yang sebelumnya terasa berat pun mulai terbuka dengan cara yang lebih lembut. Kadang rezeki tidak terlihat karena hati dipenuhi kegelisahan. Kegelisahan membuat pandangan sempit, pikiran kusut, dan langkah menjadi ragu. Bismillah menghadirkan ruang batin yang lapang agar engkau mampu melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh kekhawatiran. Kalam ini bekerja seperti angin yang menyibakkan tirai gelap dalam diri hingga jalan keluar yang tersembunyi menjadi terlihat. Banyak orang yang merasa rezekinya seret bukan karena mereka kurang usaha, tetapi karena mereka terlalu dibebani oleh rasa takut gagal. Dengan bismillah, rasa takut itu melemah dan keberanian untuk melangkah kembali tumbuh. Ada kalanya Allah belum menurunkan rezeki bukan karena Ia menahannya, tetapi karena Ia sedang mempersiapkan wadah hatimu agar siap menerimanya. Bismillah membantu memperluas wadah itu. Ia mengajarkanmu adab dalam meminta, kesabaran dalam menunggu, dan rasa syukur dalam menerima. Dan ketika wadah hatimu telah cukup luas, rezeki yang datang tidak hanya menambah materi, tetapi juga meninggikan jiwamu. Engkau akan merasakan bahwa apapun yang Allah beri terasa cukup, dan apa yang ditundanya pun terasa bijaksana. Pada titik itulah engkau memahami bahwa rezeki sejati selalu datang tepat waktu,
waktu yang telah dipilih oleh Allah, bukan oleh keinginanmu. Pada akhirnya, inti dari bab ini adalah kesadaran halus yang sering terabaikan. Bismillah bukan hanya pembuka pekerjaan, tetapi pembuka pintu-pintu rezeki yang bahkan tidak engkau ketahui sedang menunggu untuk kau jemput. Dengan menyebut nama Allah, engkau sedang mengalirkan keberkahan ke dalam setiap langkah, bahkan ke dalam langkah yang tampak kecil sekalipun. Dan saat keberkahan itu menyatu dengan usahamu, rezeki yang datang bukan hanya mencukupi hidupmu, tetapi juga menenangkan jiwamu. Rezeki seperti inilah yang membuat hidup terasa ringan, karena engkau tahu ada Zat yang Maha Pemurah yang selalu menyertai setiap ikhtiar dan harapanmu. Bab 9. Bismillah. Jembatan halus yang menyambungkan hamba dengan rahmat Allah. Ada sesuatu yang sangat lembut namun luar biasa kuat ketika seorang hamba menyebut Bismillah bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan seluruh kesadarannya. Pada saat itu kalimat ini menjadi seperti jembatan yang membentang dari bumi menuju langit. Jembatan yang tidak terlihat, namun dirasakan oleh hati yang peka. Dengan menyebut nama Allah di awal setiap langkah, engkau seakan menegaskan kembali hubungan yang tidak pernah putus. Hubungan antara hamba yang lemah dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dari hubungan inilah rahmat-Nya mengalir, bukan sebagai sesuatu yang besar dan mencolok, tetapi sebagai kelembutan yang meresap ke dalam hidupmu tanpa kau sadari. Rahmat Allah sering datang dalam bentuk sederhana, sebuah ketenangan yang menyejukkan di tengah hiruk pikuk, kesabaran yang tiba-tiba hadir saat engkau hampir meledak, atau rasa pasrah yang membuatmu tetap tegak meski dunia terasa berat. Bismillah membuka pintu bagi rahmat jenis ini. Ia membuat hatimu lebih lembut, sehingga rahmat Allah mudah masuk dan menetap. Banyak orang mengira rahmat selalu berupa mukjizat besar, padahal dalam kehidupan sehari-hari, rahmat itu sering hadir sebagai kedamaian yang jatuh perlahan, seperti embun pagi yang membasahi daun. Dengan Bismillah, embun itu turun lebih deras, menyejukkan tempat-tempat dalam dirimu yang selama ini panas oleh kegundahan. Di balik setiap ujian, Allah selalu menaruh rahmat-Nya. Namun ujian membuat sebagian orang terlalu fokus pada rasa sakit, hingga tidak melihat kelembutan yang melingkupinya. Dengan Bismillah, pandanganmu berubah. Engkau mulai menyadari bahwa di balik kesulitan ada pelajaran, di balik kehilangan ada penggantian, di balik takdir yang terasa pahit ada manis yang belum terbuka. Kalimat ini mengajarkanmu untuk tidak terburu-buru menyimpulkan apapun, karena Allah seringkali menyembunyikan rahmat-Nya di dalam kejadian yang justru ingin kau jauhi. Dengan menyebut nama-Nya, engkau memberi kesempatan pada hatimu untuk melihat kebijaksanaan itu dengan lebih jernih. Rahmat Allah juga hadir dalam bentuk perlindungan. Perlindungan dari hal-hal yang tidak engkau ketahui. Ada bahaya yang dijauhkan tanpa kau sadari. Ada keputusan buruk yang engkau urungkan tanpa tahu alasan. Ada jalan yang tiba-tiba terasa tidak cocok, padahal sebelumnya kau memaksakan diri. Bismillah memperhalus rasa batinmu untuk merasakan arah mana yang benar dan mana yang harus ditinggalkan. Ia seperti kompas ruhani yang memandu langkahmu agar tidak tersesat. Dan seringkali perlindungan seperti ini jauh lebih bernilai daripada pemberian apapun yang dapat dilihat mata. Pada akhirnya bab ini membawamu pada pemahaman yang sangat mendalam. Bismillah tidak sekadar menghubungkanmu dengan Allah, tetapi membuatmu merasakan rahmat-Nya dalam bentuk yang paling lembut dan paling personal. Ia membuat hidup terasa lebih ringan, tidak karena masalah hilang, tetapi karena hati mulai merasakan kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Engkau mulai melihat rahmat-Nya di balik kejadian kecil, dalam percakapan singkat, dalam perjalanan yang tampak biasa, bahkan dalam detak jantungmu sendiri. Dengan Bismillah, hidupmu tidak lagi hanya berjalan, tetapi mengalir dalam dekapan rahmat Allah yang selalu menyertai, meski sering tidak kau sadari sebelumnya. Bab 10. Bismillah. Titik kembali tempat hati menemukan dirinya sendiri. Ada saat dalam perjalanan hidup di mana manusia tiba-tiba berhenti dan bertanya pada dirinya sendiri, sebenarnya apa yang sedang aku cari? Pertanyaan itu muncul ketika dunia terasa bising, ketika langkah terasa berat, atau ketika hati merasa kosong meski segalanya tampak lengkap.
Pada titik itulah bismillah menjadi bukan hanya doa pembuka, tetapi sebuah titik kembali, tempat hati pulang setelah lelah tersesat di jalan pikirannya sendiri. Setiap kali engkau mengucapkannya dengan kesadaran penuh, kalimat ini mengingatkanmu bahwa hidup tidak harus dijalani dengan tergesa-gesa. Bahwa perjalanan terbesar bukanlah yang tampak di luar, tetapi yang terjadi di dalam dirimu sendiri. Dan di dalam perjalanan itulah Allah menunggu untuk ditemukan. Dalam dunia yang terus berlari, manusia sering kehilangan dirinya dalam ambisi, harapan, dan keinginan yang tak ada habisnya. Hati menjadi mudah terseret oleh hal-hal yang tampak gemerlap namun kosong. Namun ketika bismillah mengalir dalam napasmu, engkau seperti berhenti di tengah keramaian, menutup mata, dan merasakan kembali siapa dirimu sebelum semua beban itu menumpuk. Kalimat ini membantumu mengingat bahwa identitas sejati tidak dibangun oleh pujian manusia atau pencapaian dunia, melainkan oleh hubunganmu dengan Allah. Dari titik itulah, engkau menyadari bahwa ketenangan terbesar bukanlah berada di tempat tertentu, tetapi berada dalam keadaan dekat kepadanya. Kadang manusia merasa tersesat bukan karena tidak tahu arah, tetapi karena terlalu banyak arah yang ditawarkan dunia. Semua terlihat penting, semua terasa mendesak. Bismillah memberikan kejernihan. Ia menyaring keinginan-keinginan yang tidak perlu dan membiarkanmu melihat dengan jelas apa yang benar-benar penting. Dengan menyebut nama Allah, engkau menata kembali tujuan hidupmu, menimbang ulang langkah yang ingin kau ambil, dan menyadari bahwa tidak semua yang bersinar layak dikejar. Dari kesadaran ini, engkau mulai mengarahkan hatimu hanya pada hal-hal yang membawa kedamaian, bukan sekadar kesibukan. Banyak jiwa yang lelah bukan karena perjalanan yang panjang, tetapi karena berjalan tanpa arah yang benar. Bismillah mengembalikan arah itu. Kalimat ini tidak memberikan peta lengkap, tetapi memberikan petunjuk langkah demi langkah yang cukup untuk membuatmu bergerak tanpa takut. Engkau mungkin tidak melihat seluruh masa depanmu, tetapi engkau merasa ditemani. Dan rasa ditemani itu cukup untuk membuatmu berjalan lebih jauh daripada yang pernah kau bayangkan. Bismillah mengajarkan bahwa perjalanan hidup tidak harus dipahami sepenuhnya. Cukup dijalani dengan pasrah, yakin, dan tenang. Pada akhirnya, bab ini menutup seluruh perjalanan ruhani dengan satu pemahaman yang sangat dalam. Bismillah membawa manusia kembali kepada dirinya, kepada hati yang jernih, kepada jiwa yang tenang, dan kepada hubungan paling purba yang pernah ada antara hamba dan penciptanya. Ketika engkau menjadikan bismillah sebagai nafas dalam setiap langkah, hidupmu tidak hanya berubah, engkau berubah. Engkau menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih bijak, dan lebih dekat kepada Allah tanpa perlu banyak kata. Karena di balik kalimat sederhana ini, tersimpan pintu pulang yang selalu terbuka, pintu menuju hati yang menemukan rumahnya kembali, dalam dekapan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu, bahkan sedetik pun. Jika engkau merasa tersentuh, itu bukan karena kata-kata ini, tetapi karena hatimu dipanggil untuk kembali padanya. Bawalah bismillah ini dalam setiap langkah dan lihat bagaimana Allah mengubah jalanmu tanpa kau duga. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, tetaplah berjalan dengan cahayanya.